perjalanan menegakkan agama Allah sudah begitu jauh, sudah begitu banyak dan rasanya berat, maka doanya termasuk doa yang diijabah oleh Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu sedang jemaah subuh rahimakumullah, kembali kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Sampai subuh ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan dan kekuatan iman untuk bisa menjalankan ubudiyah kepadanya, yaitunya menunaikan sholat subuh berjamaah yang telah kita awali dengan salat fajar 2 rakaat. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan menjadi amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kita kirimkan kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu sedang subuh rahimakumullah, kembali kita lanjutkan bahasan hadis tentang baik dan halal adalah syarat diterimanya doa. Hadis yang ke-10, hadis yang disyarah oleh An-Nawawi. Dalam hadis yang kita bacakan kemarin ada 2 ayat yang dibacakan oleh Nabi. Ya ayyuhar rusulu kulu min thayyibati wa'malu shalihah. Surat Al-Mu'minun ayat 51. Hai para rasul, makanlah yang baik dan beramal saleh. Dan dalam surah Al-Baqarah pun Nabi menyebutkan dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik dari rezeki yang telah kami rezekikan kepadamu. Dan dalam hadis ini mengisyaratkan kepada kita, Nabi telah membacakan 2 ayat itu. Maka salah satu dari diterimanya amal ibadah kita, amal soleh kita adalah kita dianjurkan sekali memperhatikan makanan yang kita konsumsi, yaitu makanan yang baik dan yang halal. Maka apabila jikalau ada sesuatu yang dikatakan haram yang kita makan, maka itu adalah salah satu tidak diterimanya amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam riwayat yang lain dikatakan juga, Sa'ad bin Abi Waqqas berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, mohonkanlah kepada Allah agar doaku mustajab atau doaku bisa dikabulkan. Apa kata jawaban Nabi kepada Sa'ad?
demi zat yang jiwaku di tangannya, sesungguhnya akan diterima amalnya, akan diterima amal doanya. Maka perhatikanlah makananmu, maka perhatikanlah apa yang kamu makan, sehingga apa yang engkau mohonkan, apa yang engkau minta, maka itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi pun mengatakan, orang yang di rongganya terdapat sesuatu atau segenggam barang haram tidak akan diterima amalnya selama 40 hari. Dan barang siapa yang dagingnya tumbuh dari barang yang haram, maka nerakalah tempat paling layak baginya. Dan riwayat yang lain menyebutkan bahwa Nabi bersabda, Allah tidak akan menerima sholat seseorang yang di rongga tubuhnya terdapat barang haram. Maka sungguh berat jikalau kita tidak berhati-hati dalam mengkonsumsi atau menghasilkan sesuatu yang kita makan dari sesuatu yang tidak halal. Mudah-mudahan kita terlindung dari hal ini dan semua amal ibadah kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak diterimanya sebuah amalan, yaitu salah satu tadi sesuatu yang kita konsumsi secara haram, atau cara mendapatkannya yang haram, atau barang itu yang haram. Atau ada maksud lain, tidak diterimanya sholat apabila kita berhadas sampai kita berwudu. Tidak terimanya, tidak sah sholat seseorang jikalau dia berhadas sampai dia bersuci kemudian berwudu. Jikalau dia telah berwudu, maka dalam hukum fikih sholatnya sah. Tapi ada hal lain juga yang apabila suatu amalan kita itu tidak diterima, seperti meyakini atau mendatangi tukang tenun. Kalau bahasa awaknya mendatangi dukun, itu juga 40 hari amalan kita tidak diterima di masa yang akan datang. Dan kita yakin pula kita dukun itu yang menyembuhkan. Dan inilah yang ketiga yang disebutkan bagi orang-orang yang suka minuman khamar atau sesuatu yang memabukkan, maka amalannya pun tidak diterima selama 40 hari. Kemudian orang-orang yang memakan sesuatu yang haram, maka amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu dari perbuatan-perbuatan yang kita sebutkan tadi, mudah-mudahan bagi kita yang telah terlanjur seperti ada yang minum khamar, ada yang mendatangi tukang tenun, kalau bahasa pengertian bahasa tukang tenun, dukun kalau bahasa awak menyebut. Ini kadang-kadang kita terkecoh, sebagaimana kajian tauhid ini, ketuhanan ini dengan kajian perdukunan, kata guru-guru kita, bak seperti tipisnya kulit bawang. Ilmu kiai, ilmu dukun itu seperti tipisnya kulit bawang. Ilmunya sama ilmu Tuhan, cuman seketik tak gelicit maka jadi musyrik kita.
Semuanya ilmu itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus jeli, harus bisa kita membedakan mana ilmu yang syirik dan mana ilmu tauhid. Maka yang benar-benar meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis ini juga menjelaskan, mengibaratkan, menjelaskan, mengisyaratkan lah istilahnya sebab-sebab dikabulkannya doa. Sebab-sebab dikabulkannya doa. Dalam hadis sesudah ayat yang dibacakan oleh Nabi, "Tsumma dzakara rajulu yutilus safar." Maka lalu Rasulullah bercerita tentang seorang laki-laki yang menempuh perjalanan jauh hingga rambutnya kusut dan kotor, dan ia menadahkan kedua tangannya ke langit dan berdoa, "Ya Rabb, Ya Rabb, Ya Rabb." Sedangkan makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan ia kenyang dengan barang yang haram. Bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Di dalam penjelasan di sini ada beberapa sebab-sebab dikabulkannya doa. Yang pertama yang dijelaskan dalam buku ini adalah dalam perjalanan yang jauh. Itu salah satu penyebab orang ini berjalan dalam rangka fisabilillah. Maka doanya termasuk doa yang dijabah oleh Allah. Dalam hadis disebutkan ada tiga doa yang pasti dikabulkan. Doa yang orang yang zalim, doa musafir, dan doa orang tua terhadap anaknya. Doa orang tua terhadap anaknya. Dalam hadis lain juga disebutkan orang yang zalim atau terniaya, dan doa pemimpin yang adil, dan doa anak kepada orang tuanya, doa orang tua kepada anaknya. Maka dalam hadis ini termasuk adalah doa dalam perjalanan menegakkan agama Allah. Sudah begitu jauh, sudah begitu banyak, dan rasanya berat, maka doanya termasuk doa yang dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menengadahkan kedua tangan atau mengangkat kedua tangan kita ketika berdoa. Hendaklah pihandah dan Nabi untuk menguatkan mengangkat tangan ini ketika nampak di para sahabat ketika doa istisqa minta hujan, maka nampak ketiaknya dalam mengangkat tangan ketika berdoa. Maka ini menggambarkan kesungguh-sungguhan ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis ini juga mengatakan baju yang kusut dan kunusi, yang tubuh yang sangat lelah. Nah, itu memang betul-betul apakah kusut dalam sepanjang malam dia beribadah, kemudian dia bermohon kepada Allah, maka inilah salah satu syarat dikabulkannya doa. Kemudian betul-betul berharap kepada Allah dan tidak ragu doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang diterangkan dalam buku ini, yang 4 syarat dalam dikabulkannya doa. Mungkin untuk pagi ini dari kelas 6 kegiatan kita banyak yang jauh, terlebih dan terkurang kami mohon maaf. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.